Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini gue kenapa ngasih judulnya bukan film Artodipro ya, karena gue produksi film ini nggak terlalu serius, bisa dibilang film atau bukan juga. Ya tapi intinya gue pengen bikin video yang beda. Di video ini 2020 nggak nyangka sih Artodipro bisa 600.000 subscribers. Dan kita kembali ke tahun 2009an dimana gue masih SD. Gue sama sekali belum mengenal dunia cinematography karena gue lahir di Cipanas yang mana deket di daerah gunung dan gak di kota. Ya teknologi gak terlalu update ke sini. Jadi ya kita selalu terlambat. Yang namanya internet gak secepat di kota. Pokoknya gue masih ngalamin ke warnet tahun 2010-an itu cuma 50 kbps. Ya warnet-warnet pada umumnya pokoknya di daerah gue terlambat. Sekolah gue nggak pinter-pinter amat, tapi di rumah gue sering otak-atik komputer. Ya gue sering mainin Microsoft Paint. Dan waktu SD pokoknya gue dulu sering editing Photoshop, cuman ngerubah warna rambut. Itu aja skill yang gue punya. Main transform, adjustment, dan ganti warna rambut itu adalah hal yang paling menyenangkan buat gue. Menggunakan Photoshop versi 7 yang masih gambar mata. Mungkin lo pada masih ada yang relate dan ingat dengan masa itu. SD berjalan sampai akhirnya gue masuk SMP. SMP gue bukan orang yang terlalu pinter di kelas. Gue orang yang sering terlambat setiap hari. Pasti telat. Dan di kelas 2 gue baru mulai nontonin Tara Arts, nontonin Visual Effects, Andrew Kramer, Video Copilot, Film Riot, lain sebagainya, dan membuat gue tertarik dengan dunia filmmaking, tapi masih cenderung ke Visual Effects, yang mana gak ngerti cinematography sama sekali. Gue ngedit di After Effects, ya. Jadi gak tahu yang namanya editing, gak tahu namanya Adobe Premiere Pro. Gue cuman fokus di After Effects, bahkan ngedit pun satu-satuin kayak begini di After Effects. Gue mulai semuanya di ruangan ini. Pada saat gue SMP kelas 2, gue mulai bikin visual effects di bata ini. Di tempat ini gue bikin video api dengan movement tangan yang menurut gue pada saat itu cukup keren. Itu udah bikin gue sangat bangga banget dengan kamera yang tadi dapat gue minjem dari bapak gue. Gue pas giatnya bikin visual effects di After Effects, gue sampai sempet drop banget. Waktu itu gue balik sekolah, buka kaos kaki, langsung edit, bam, di After Effects gue bikin visual effects segala macam. Gue jatuh sakit tifus pada saat itu ya. Gue sampai di infus, sampai nggak kerasa, gue sampai mau meninggal sih. Gue udah ngelantur, gue turun 20 kilo lebih pada saat itu. Udah sempet kurus, sampai ini pun merah-merah semuanya karena gue bener-bener lupa makan, men. Gue bener-bener ngedit visual effects sampai lupa waktu. Akhirnya ya setelah gue kembali sembuh, gue kembali bikin video sama teman-teman gue. Dan berjalannya waktu gue bikin sama teman-teman gue. Akhirnya gue rebutan kamera sama teman gue setelah gue shoot. Karena gini, gue syuting itu giliran. Gue gak punya tim sama sekali dulu ya. Jadi gue sama temen gue yang acting, dia yang shoot. Dia acting, gue shoot. Dan akhirnya pas pengen preview footage, kameranya perebutan dan 2014 kamera gue jatuh. Dimana saat gue mulai visual effects dan ya semuanya terpatahkan dengan kamera gue yang jatuh, hancur pada saat itu. Gue gak berani bilang ke bapak gue karena ya lu tahu sendiri, kita takut dimarahin, men. Gue taruh di kamar gue dan akhirnya gue pindah ke music. 2014 gue masih SMP. Karena basic gue keluarga musik. Lu bisa lihat di belakang gue ada yang namanya Bikson Music. Mungkin lu sering lihat di video-video lama gue. Itu adalah nama keluarga gue. Akhirnya ya gue pindah ke main gitar pada saat itu. Ya gue bisa bilang bahwa di umur 14 main gitar gue udah cukup
gila sih pada saat itu ya. Gue sering solo-soloan, gue paling males main rhythm, gue main solo terus-terusan sampai gue hatam Canon Rock solo ya, Dragon Force yang gitu-gitu gue hafalin lah. Gue mainin gitu loh solonya. Ya, gue ke sekolah pun sampai bawa gitar. Ke sekolah bawa gitar, pokoknya main gitar, belajar gitar di sana. Gue pindah ke musik dan bapak gue mungkin mulai heran. Akhirnya, ya udah, gue kasih tahu bahwa kameranya rusak dan kagetnya gue nggak dimarahin. Gue malah dibongkar doang kameranya dan ya udah, main Depa PP bareng teman-teman. Gue inget ada gitaris yang jago juga teman gue, jadi kita main Depa PP dulu. Balik sekolah di waktu bimbel gue bukannya balik ke rumah, tapi gue diam di sekolah main gitar sampai waktunya bimbel jam 3, akhirnya gue balik jam 5. Pokoknya gue nggak sempat lagi bikin visual effects karena yang nggak ada kameranya pada saat itu. Kelas 1 SMA gue tetap main musik. Sini bahkan gue sempat manggung bareng The Changcuters. Maksudnya bukan manggung bareng tapi satu panggung lah ya. Karena ya band indie gue ini Ziga Band dulu ya cukup terkenal dulu. Babe gue pernah bikin sebuah studio rentalan musik juga di luar, jadi gue sempat jagain rental juga waktu SMA karena gue nggak balik ke rumah sering banget, kadang 9 hari seminggu gue nggak balik ke rumah, seragam kadang udah kotor ya gue nggak sempet balik, jadi gue pakai kaos men ke sekolah. Ya, alhamdulillah hadir ya. Ramli. Alhamdulillah, pindahin jadi. Kemana nantenya? Masuk. Sini dulu. Jam segini baru datang. Kemana aja? 9 hari pun nggak pulang. Kenapa nggak pulang? Dari studio. Ngapain aja? Kadang ya gue 9 hari nggak balik ke rumah, balik cuman nyuci baju, nyiapin baju, balik lagi ke sana. Kadang gue nginep di sana di rentalan ya. Gue sering pulang jagain rentalan sampai jam 12 baru tidur. Pagi sekolah lagi, ya begitulah berjalan. Gue bermusik sambil minjem kamera, minjem laptop segala macem. Gue perdalam lagi cinematography karena dulu nontonin Chandra Leo juga, nontonin Agung Hapsah juga. Akhirnya gue sempetin buat minjem ke temen gue dari laptopnya, kameranya, semuanya masih gue minjem sana sini untuk belajar. Pada saat itu masih kelas 2 SMA. Gue minjem Nikon D3100 punya teman gue dulu, dan sama laptopnya juga gue minjem sampai kadang sampai nggak dibolehin lagi gitu ya mau dipakai. Itu kenapa pakai kaos juga lagi? Nggak pulang ke rumah. Ini udah jam pelajaran kedua. Ya, Nanti ke kesiswaan ya. Ya bu. Minggu lalu kita sudah bahas tentang kewirausahaan. Tema kita adalah pohon mimpi ya. Apa mimpi yang akan diraih oleh? Sekarang kan tahun 2017 nih. 2 atau 3 tahun lagi kalian datang lagi ke MA dan buktikan bahwa kalian akan sukses. Amin. Ya. Sekarang ini Yodi kesiangan terus, tapi suatu saat nanti kamu akan kesini dan buktikan kamu hebat. Ya, gue memang terlihat buruk di sekolah. Gue pakai kaos doang ke sekolah. Gue jarang ngerjain tugas. Buku-buku pun gue beli LKS. Dari hari pertama beli, gue nggak pernah bawa ke rumah. Namain langsung taruh di bawah meja. Gue datang ke sekolah cuman bawa laptop dapat minjem dan kamera yang dapat minjem tadi. Lupa sama pelajaran karena gue fokus di editing. Tapi semua itu kalau gue nggak melakukan itu semua, mungkin gue nggak akan jadi gue yang sekarang. Sekarang bagian kamu, Jody, maju. Kamu kesiangan terus. Coba udah pengen tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sini saya memiliki mimpi ingin menjadi editor dan yang paling saya impikan yaitu ingin menjadi YouTuber ya. Dan alhamdulillah kemarin saya memulai langkah awal saya membeli sebuah kamera ke Bandung, bela-belain hujan-hujanan pun. Ya, semoga ini menjadi awal saya untuk menjadi mewujudkan mimpi saya ke depannya. Kita doakan bersama ya teman-teman semua. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan olahraga, untuk keselamatan baca doa dalam hati dipersilahkan. Selesai?
Jadi sama Doni kesiangan terus setiap hari. Push up 25. Siapa? Untuk yang 1 poin itu salah satunya adalah free throw. Nah, kita akan pelajari free throw untuk kali ini. Oke, ada yang bisa mencontohkan? Ya Pak. Jadi, silakan. Oke, yang lainnya bisa kepinggir dulu. Oke, ini contoh, perhatikan. Nah, waktu di SMA, tepatnya di Madrasah Aliyah, di DMA, gue lebih sering izin untuk nggak dirazia karena mau ada manggung gitu. Oke. Pak. Tadi dari mana aja? Baru mana? Baru datang Pak, maaf. Itu rambutnya lagi masih ini. Ya, izin apa gak di razia? Besok mau ada manggung. Ah, nggak bisa. Ini masukkan dulu. Ini. Ya Pak, besok mau ada manggung sama Cangcuters. Ya pokoknya habis itu langsung diukur ya, yang rapi. Lihat ini, ya. Bagus. Ya. Oke. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke, anak-anak sekalian. Jadi lihat teman kalian ini yang sudah rapi, yang belum rapi, tolong dirapihkan secepatnya, ya, daripada nanti digunting di sini. Oke? Ya cukup. Mau izin manggung? Nah, di SMA juga gue sering banget di tengah pelajaran gue izin manggung, izin pulang untuk manggung gitu ya, karena memang gue sempat ngeband profesional juga ya, home band beberapa kali gitu loh ya. Tahu? Ya. Ya. So, Boleh kak, Miss? silahkan. Tapi nanti kerjakan tugas. Oke, ini profesional ya, kita belajar hari ini. Yes. Pada saat itu SMA 2016, yaitu dimana hari paling menyedihkan buat gue, karena gue kehilangan manusia yang mendidik gue dari kecil sampai sekarang. Ya, babeh gue meninggal di tahun 2016. Orang yang mengajarkan gue untuk editing pertama adalah babeh gue, mengajarkan gue rakit PC yaitu babeh gue, ya, mengajarkan gue semuanya sampai gue sekarang, ya, babeh gue. Gue pernah minta PS1, PS2, belum pernah dikasih. Gue pernah minta hal-hal yang memang tidak penting sampai gue mengira bahwa babeh gue pelit, tapi ternyata bukan itu. Ketika gue minta gitar, gue dikasih 3, gue dikasih 4. Ketika gue minta kamera, gue dikasih kamera 300 ribuan, tapi dia kasih apa yang kelihatannya hal yang ada manfaatnya buat gue, dia pasti kasih. Tapi untuk main PS segala macam, dia nggak pernah support. Gue di situ mulai mengira bahwa ya ini harusnya gue harus mendidik anak gue pun seperti itu. Dari saat itu gue masih harus bolak-balik kerja, pulang sekolah, gue masih jagain rental, gue
gue mulai menyukai lagi yang namanya cinematography karena gue nontonin video-videonya Peter McKinnon, nonton juga Parker Walbeck dan lain sebagainya, video-video maker. Tapi gue terus minjem dong kesana sini, dan pada saat itu di gue internet belum terlalu maju kayak di kota ya. Gue belum pernah pindah rumah, gue tetap tinggal di pinggir gunung gitu loh ya. Bolak-balik ke Telkom buat nyari tutorial, gue nontonin Peter McKinnon. Pada saat itu gue mulai mendalami aja cinematography di SMA, belum ada niat untuk bikin YouTube karena emang gue masih berlatih untuk ngomong. Gue bikin video setiap hari, di studio rental gue bikin, tapi gue nggak berani upload karena ngomong gue masih kacau men waktu itu ya. Dan akhirnya setelah lulus gue memberanikan diri untuk bikin video di YouTube karena gue udah nganggur. Gue mau ngapain? Gue nggak mau kerja ke perusahaan, gue nggak bisa, gue ngitung juga lemot. Gue nggak jago apa-apa men. Yang gue punya ya apa yang gue pelajari di SMA, yaitu cinematography. Jadi gue mulai cinematography dan mulai suka cinematography, lebih mendalami lagi. Gue bolak-balik ke Telkom, akhirnya gue mulai channel YouTube di tempat ini tentunya. Lu pasti sering lihat video-video lama gue. Kalau penonton lama gue lihat ruangan ini pasti sering warna-warni, sering lu lihat ya. Jadi gue balik lagi syuting di tempat ini sekarang. Gue nyangka akan bisa sebesar ini, tapi gue nggak nyangka akan secepat ini. Ya, gue lihat Anjas Maradita pas gue SMA. Gue nontonin Pemuda Setempat waktu SMA. Gue nontonin Deddy Mulyana waktu SMA. Tapi sekarang gue nggak nyangka bisa bikin kelas online bareng mereka. Bahkan gue bisa menyamai mereka gitu loh. Itu nggak pernah gue nyangka kan secepat itu. 600.000 subscribers men dalam 2 tahun. Di luar kepala ya. Gue hanyalah lulusan SMA yang belajarnya dari mereka juga, dari Peter McKinnon juga. Tapi ya alhamdulillah ya, sekarang gue disupport dengan Sony A7S Mark III dan Sony A7C. Kemarin gue udah sempet cobain dan ini bener-bener dream banget buat gue. Megang gimbal flagship dari Zhiyun, semuanya itu adalah mimpi gue 1 tahun lalu men. Jadi ya menurut gue pribadi ini adalah achievement terbesar gue di usia 20 tahun. Mungkin next akan ada yang lebih besar lagi. Ini mungkin adalah waktunya untuk gue memberitahu bahwa nama gue sebenarnya Ibrahim Jody. Dan gue pengen menghilangkan Jody-nya itu karena gue pengen branding Artodi. Ibrahim Jody-nya ini gue lebih nyaman dipanggil itu. Dan lebih simpel, mudah diingat. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Semoga ada yang diambil ya. Assalamualaikum.